Anies jangan lari, berani nggak jelasin soal audit BPK, soal Formula E? Ditulis oleh Sardi di cwar.com. Formula E adalah ajang balap mobil listrik. Tidak semua tahu akan ajang ini dibandingkan dengan Formula 1 dan MotoGP. Belum lagi potensi keuntungan yang kabarnya sulit dicapai. Banyak tuan rumah yang malah rugi. Soal mendatangkan wisatawan, ini juga diragukan karena kalah pamor dengan MotoGP. Lantas, kenapa Anies ngotot mau melanjutkan ini? Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK DKI Jakarta mencatat, Anies sudah membayar FIO Ltd atau promotor dan pemegang lisensi Formula E sebesar 53 juta pound sterling Inggris atau setara dengan 983,31 miliar rupiah pada 2019 hingga 2020. Secara rinci, fee senilai 20 juta pound sterling Inggris atau setara dengan 360 miliar rupiah dibayarkan pada 2019. Fee senilai 11 juta pound sterling Inggris atau 200,31 miliar rupiah yang dibayarkan pada 2020. Bank garansi senilai 22 juta pound sterling Inggris atau setara 423 miliar rupiah. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro sebagai BUMD yang ditunjuk untuk pembangunan infrastruktur Formula E sudah melakukan renegosiasi FIO terkait penarikan bank garansi dan telah disetujui oleh FIO pada 13 Mei 2020. Tapi pembayaran fee atas penyelenggaraan tahap pertama musim penyelenggaraan 2020 hingga 2021 yang telah dibayarkan senilai 200,31 miliar rupiah tidak dapat ditarik. Fee tersebut adalah jaminan keuangan atau potensi kewajiban-kewajiban PT Jakpro sesuai perjanjian sebelumnya. BPK tidak menyebut ini sebagai komitmen fee, tapi coba lihat lagi fee yang dibayar tahun 2019 dan 2020. Jika ditotalkan, maka akan didapatkan fee yang telah dibayar sebesar 560 miliar rupiah. Mungkin ini komitmen fee. Fee tersebut tidak bisa ditarik lagi. Sama dengan pemberitaan media yang sedari dulu menyebut komitmen fee tidak dapat ditarik. Bayangkan, 560 miliar rupiah tidak dapat ditarik. Dan satu lagi, pertanyaan yang belum terjawab, Pemprov DKI sudah bayar fee di tahun 2020 dan 2021. Dan tahun ini juga, Jakarta bakal jadi tuan rumah karena alasan pandemi. Bagaimana dengan tahun depan? Menurut Wagub DKI, mudah-mudahan diselenggarakan. Lantas bagaimana dengan fee? Apakah harus bayar lagi tahun ini untuk penyelenggaraan tahun depan? Logikanya begini, tadi BPK temukan fee dibayarkan sebesar 360 miliar rupiah di tahun 2019. Yang anggap saja mungkin untuk acara tahun 2020, yang gagal digelar karena pandemi mulai mewabah. Terus, fee kembali dibayarkan sebesar 200,31 miliar rupiah di tahun 2020. Anggap saja mungkin untuk acara tahun 2021 yang lagi-lagi gagal digelar. Apakah dua fee di atas adalah satu kesatuan yang dicicil atau hanya dibayar sekali pada musim penyelenggaraan? Apakah fee ini bisa digeser ke tahun selanjutnya? Kalau tahun ini harus bayar lagi untuk acara tahun depan, artinya komitmen fee yang sebelumnya dianggap hangus karena acara batal. Paham maksudnya kan? Kalau ini benar luar biasa parah Anies ini. Makanya Anies harus berikan penjelasan yang detail. Uang 1 triliun rupiah ini kalau dipakai untuk normalisasi sungai, mungkin Jakarta sudah banyak berkurang banjirnya. Kalau dipakai untuk membangun rusunawa, banyak warga yang bisa direlokasi dan tidak perlu ada ribut-ribut soal rumah DP 0 rupiah yang gagal total karena tidak laku. Uang sebesar ini kalau dialihkan ke penanganan COVID-19, rasanya Anies tidak perlu merengek minta bantuan ke pusat. Apalagi ini bisa dipakai untuk bansos yang bisa menjangkau jutaan warga. Luar biasa pemborosan. Anies kembali buktikan dari zaman dia jadi menteri sampai sekarang. Tidak pintar mengelola anggaran atau memang ada titik-titik. Kenapa tidak menunggu hingga pandemi selesai? Satu kesimpulan yang masuk di akal adalah ajang balapan ini adalah ajang pencitraan politik Anies. Jika diselenggarakan, Anies akan mudah memamerkan prestasinya kepada warga. Wajar. Karena selama ini Anies tidak punya banyak prestasi membanggakan, kecuali mengerjakan hal-hal receh yang tidak signifikan. Dan jangan lupa juga, kalau ajang balap ini disokong dan didukung oleh orang-orang penting di lingkaran dalam JK. Ada juga keluarga dekat JK di sana. Dan Anies juga didukung mereka saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Nah, sudah bisa tarik benang merahnya kan?
JKT58 tidak akan pernah bisa memahami ini. Mereka hanya orang-orang yang sudah bisa tertawa lebar meski diberi janji surga dan diiming-imingi kafling surga. Dibuai dengan janji palsu pun tak masalah, yang penting seiman. Bagaimana menurut Anda? Ahok menghormati proses sidang, Rizik justru melawan. Ditulis oleh Ayas di SeaWorld.com. Ahok dan Rizik seperti minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Seperti putih dan hitam, Ahok adalah antitesa Rizik. Sebaliknya, Rizik adalah antitesa Ahok. Mereka mungkin sekarang sudah tidak musuhan, namun sikap-sikap keduanya cenderung bertolak belakang. Banyak sekali sikap dan perbuatan Ahok yang bertolak belakang. Namun, pada edisi kali ini saya hanya akan fokus membahas perbedaan sikap Ahok dan Rizik dalam mengikuti persidangan. Kebetulan Ahok dan Rizik sama-sama terjerat hukum. Bedanya, Ahok sudah menjalani proses hukum dan sekarang sudah bebas. Sedangkan Rizik baru memulai proses persidangan meskipun sebenarnya sejak dulu punya banyak kasus. Ahok dituding telah menistakan agama Islam saat mengatakan jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah ayat 51. Meskipun berkali-kali, Ahok menjelaskan tidak ada maksud menghina agama Islam dan sudah meminta maaf. Ahok tetap menjalani proses hukum dari awal sampai akhir. Ahok datang saat menjalani proses penyidikan. Ahok kooperatif saat menjalani persidangan. Ahok tetap menghormati proses persidangan, bahkan membungkuk hormat kepada majelis hakim setelah divonis 2 tahun penjara. Ahok boleh saja marah tidak terima dengan tudingan menista agama. Ahok tahu betul bahwa kasusnya hanyalah konspirasi agar kalah di Pilkada DKI 2017. Namun sebagai warga negara yang baik, Ahok punya kewajiban taat kepada hukum dan negara. Ahok tetap menjalani setiap proses hukum dengan penuh kooperatif. Ini menjadi bukti bahwa meskipun Ahok beretnis Cina, tapi Ahok sangat cinta kepada negara Indonesia. Sikap hormat dan patuh dalam menjalani proses hukum benar-benar menjadi teladan yang baik. Ahok benar-benar menjadi idola. Ahok juga menjalani hukuman penjara secara penuh 2 tahun. Ketika hendak diberi gerasi, beliau menolak. Dan setelah bebas, Ahok tidak benci, marah, apalagi balas dendam kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama menjebloskan dirinya ke penjara. Sekarang mari kita bandingkan dengan Rizik. Kasus Rizik sebenarnya sangat banyak, namun dia tidak kooperatif. Ketika dipanggil untuk menjalani penyidikan, kerap mangkir dengan berbagai alasan. Untuk kasus cat mesum, Rizik bahkan sampai kabur ke Arab selama 3 tahun lebih. Mungkin sudah menjadi hobi Rizik untuk terjerat kasus. Baru pulang dari Indonesia, Rizik sudah berbuat ulah, sengaja mengumpulkan massa dan menghasut, sengaja melanggar prokes. Dia akhirnya berhasil ditangkap dan dijerat dengan beberapa pasal. Saat ini, Rizik baru sampai tahap persidangan. Sayangnya, seperti yang sudah-sudah, Rizik cenderung tidak bisa kooperatif menjalani proses hukum. Dia kerap melawan petugas dan menunjukkan sikap tidak hormat. Baru persidangan awal saja, Rizik sudah berbuat ulah. Menurut jaksa di persidangan Rizik Sihab melawan saat akan dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Rizik disebut bersikeras agar dirinya hadir di sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara langsung. Hal itu disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada jaksa yang menjemput Habib Rizik di Rutan Barreskrim Polri. Jaksa menyebut Habib Rizik dalam keadaan sehat sehingga tak ada alasan untuk absen di persidangan. Jaksa di Rutan Barreskrim kemudian mengatakan ada perlawanan dari Habib Rizik. Jaksa di Rutan Barreskrim menyebut Habib Rizik menolak keras sidang virtual. Rizik Sihab memang menolak sidang pembacaan dakwaan untuknya yang digelar secara virtual. Mantan pemimpin Front Pembela Islam atau FPI itu ngotot hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan mengikuti sidang telekonferensi dari rumah tahanan Mabes Polri. Karena menolak, akhirnya Rizik sempat melakukan perlawanan kepada petugas saat hendak dibawa untuk mengikuti sidang secara virtual. Saya hanya membayangkan seandainya yang sekarang menjalani sidang adalah Ahok. Saya yakin Ahok akan menghormati dan mematuhi apapun prosedur yang diterapkan dalam persidangan, mau sidang virtual atau secara langsung. Bagi Ahok tak masalah. Bagi dia yang terpenting adalah mematuhi dan menghormati proses hukum. Itu sebagai bukti sebagai warga negara yang baik. Saya tidak mengerti kenapa Rizik menolak sidang virtual sampai melawan petugas. Apa dia berharap
pengikutnya bisa hadir memberikan dukungan secara langsung, atau memang sudah menjadi watak dia untuk selalu melawan dan tidak bisa menghormati dan mematuhi proses hukum. Dia merasa seperti lebih hebat dari siapapun.